Misalnya yang namanya dana, itu dana seperti BLT, kemudian dana-dana lainnya itu dari atasnya misal 10.000, ke bawahnya bisa jatuhnya 2.000. Karena banyak sekali pemain-pemain yang memotong-motong anggaran. Pribadi pernah protes tentang penyaluran dana BLT, di mana di beberapa daerah khususnya dari tingkatan lurah, desa, kelurahan sama desa hingga RT RW ada like dan dislike, ada suka nggak suka sama masyarakatnya. Kemudian yang nggak suka nggak dapat, yang suka dapat. Bahkan ada di suatu wilayah keluarganya aja yang dapat. Itu saya menyaksikan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan hari ini saya akan kemas kembali menemani kita semua. Dan saya ditemani oleh salah satu tamu yang cukup nyetrik, seorang mami yang luar biasa. Dia adalah Mami Sylvia. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mi? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke teman-teman, Mami ini adalah seorang Ketua Umum dari Relawan Jokowi Bersatu. Itu udah berapa lama Mi Relawan Jokowi Bersatu ini berdiri Mi? Relawan Jokowi Bersatu itu berdiri dari 12 Januari tahun 2018. 2018, berarti ya, hampir 4 tahun. 4 tahun. Nah kemudian setelah Pak Jokowi terpilih, berubah menjadi Relawan Jaya Bersatu sejak Oktober 2019. Tapi kami tetap mengawal Presiden Jokowi sampai selesai masa bakti beliau. Jadi selama masa bakti beliau ini, apa sih yang dibuat oleh RJB buat Pak Jokowi nih? Ya kami tetap bersilaturahmi seluruh Indonesia, kader-kadernya. Dan kami ini tugasnya adalah mengawasi pemerintahan, kemudian mengawal, dan tetap untuk agar bangsa Indonesia ini tidak tercerai-berai. Karena politik ini sesungguhnya adalah sebuah pertandingan suara. Dan ketika suara itu adalah tentang rakyat, jadi siapa yang bisa bersuara banyak itulah yang menang, kan begitu. Nah, Pak Jokowi menjadi presiden pun masih banyak yang ganjal, ya, karena ketidakpuasan ketika kalah. Nah, disitulah kami mengawalnya agar teman-teman yang sudah memilih Pak Jokowi tetap bertahan, ya. Atas dasar itulah kami hingga hari ini masih eksis, masih ada. Ini kemungkinan nih Jokowi ini kan mungkin sampai 2024 nih. Ya. Mungkin masa jabatnya 2024, mungkin sisa 4 atau 3 tahun lagi nih. Apakah relawan Jokowi tetap menjadi relawan Jokowi? Tadi di awal sudah saya katakan bahwa dari 2018 itu kami memang RJB, Relawan Jokowi Bersatu. Tapi sejak Jokowi terpilih saya sudah memandang ke depan bagaimana RJB ini akan saya bawa ke depannya. Nah, 11 Oktober tahun 2019 saya daftarkan di Notaris dan Kumham menjadi Relawan Jaya Bersatu. Jadi setelah 2024 siapapun presidennya, RJB akan tetap ikut ada dalam demokrasi. Entah siapa yang kami pilih belum ada, karena untuk memilih seorang presiden saya tidak bisa memutuskan sendiri. Harus adanya Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional, di mana RJB mempunyai 21 provinsi dan 174 kota dan kabupaten yang mesti saya libatkan sebagai ketua umum. Jadi RJB sendiri nih, pandangan RJB setelah Jokowi ini siapa sih calon terbaik menurut RJB? Yang jelas siapapun anak bangsa yang ingin menjadi presiden itu kami sah-sah saja dan kami menerima. Akan tetapi siapa yang akan kami pilih otomatis adalah orang yang punya empati terhadap nasib bangsa ini, khususnya nasib generasi kedepannya, nasib ibu dan anak, karena saya juga perempuan ya. Kemudian nasib para pekerja buruh, nasib para petani, nelayan dan sebagainya, sehingga harus yang memang benar-benar punya empati, bukan hanya yang ingin mempunyai kedudukan atau jabatan sebagai presiden sebagai kebanggaannya, tapi orang yang mempunyai kebanggaan dengan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air ini. Nah, dari Mami sebutin tadi Mi, ada nggak sih yang
mencalonkan sekarang ini, Mi? Kan sekarang banyak nih, mulai dari gubernur yang mencalonkan diri, mulai dari menteri-menteri sudah mulai unjuk diri nih sebagai calon presiden. Itu semua menurut Mami siapa sih yang lebih cocok mata RJB? Kalau bicara di media sosial memang banyak sekali yang ditonjolkan ya oleh relawannya, bukan oleh yang bersangkutan sendiri gitu. Jadi kami menunggu juga siapa kiranya yang benar-benar benar mencalonkan, bukan hanya dorongan dari rakyat atau bukan hanya sekelompok orang yang mendeklarasikan. Kami ingin melihat dulu. Otomatis ada yang kami ingin calonkan, cuma kami tidak terburu-buru karena kembali lagi bahwa suara rakyat Indonesia ada di 34 provinsi. Sehingga begitupun RJB yang ada di 21 provinsi memutuskannya setelah benar-benar tersaring di masyarakat siapa yang terbaik. Begitu. Jadi kalau saya ditanya siapa sih calonnya? Ya tidak bisa disebutkan. Karena kalau saya sebagai ketua umum salah menyebutkan, saya diomelin sama banyak kader nantinya, ya kan? Ini Mi, RJB ini kan udah 4 tahun nih, Mi. Udah banyak sih pengorbanan dilakuin oleh RJB. Enggak cuma waktu tapi juga materi. Itu uang RJB itu dari mana sih, Mi? Nah, itu dia. Ini yang jadi pertanyaan, Mi. Jadi RJB ini terbentuk dari moral. Moral kadernya yang tidak tukang minta-minta. Jadi mereka ini saat perkumpulan biaya sendiri atas dasar urunan, kemudian membuat kaos, membuat kemeja, mereka juga membeli sendiri, memproduksi sendiri, sehingga tidak ada minta kepada saya sama sekali. Itu yang membuat saya bangga dengan RJB dan saya bertahan. Nah, dari kemudian saya mendirikan yang namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum RJB. Dan ini sudah, kalau di Jawa Tengah sudah ada 8 LBH, kalau di Sumatera sudah ada 1, kemudian mungkin ada timbul lagi nanti di Papua dan NTT yang akan kita buka juga LBH-nya. Yang jelas kalau mengenai dana, kami tidak pernah dibantu oleh pemerintah sama sekali dan kami tidak pernah meminta. Ya, bahkan beberapa orang sebagai ketua umum kenapa enggak dapat jabatan? Karena bukan itu yang saya cari. Ya, saya tidak perlu jabatan karena saya sudah punya pekerjaan gitu. Jadi yang jelas bagaimana kawan-kawan kader RJB saya ini bisa menyalurkan bakat dan hobinya di organisasi. Dan di RJB inilah mungkin mereka merasa nyaman dan tempat mereka berkumpul dan berorganisasi. Nah, RJB juga selaku organisasi nih ya, Mi. Pernah nggak sih RJB ini turun ke lapangan, melakukan aksi-aksi ke lapangan seperti itu? Kalau dibilang turun ke lapangan, ya tergantung acaranya ya. Kalau acaranya untuk menghujat pemerintah, otomatis kami tidak mau. Tapi acara turun ke lapangan untuk membantu rakyat kecil saya mau. Saya pernah menjadi koordinator di Tanah Abang contohnya untuk rakyat kecil khususnya sopir mikrolet yang jalannya ditutup, kemudian merugikan mereka dan rakyat sekitarnya. Kemudian saya juga pernah turun ke lapangan untuk memprotes kebijakan pemerintah karena saya tinggal di DKI Jakarta. Jadi waktu itu tentang pemerintah DKI Jakarta, dan kalau skala nasional paling ya tentang rasis aja yang saya tidak suka gitu. Contoh ada pribumi non pribumi, waktu itu ada, kami pernah di depan balai kota gitu. Ya, di Indonesia ini mungkin banyak sekali nih kisru tentang agama, tentang ya tidak setujunya terhadap pemerintahan. Itu pandangan Mami seperti apa nih? Sekarang ini kalau kita bicara tentang pemerintahan kan luas. Iya. Pemerintah itu artinya adanya pembantu-pembantu presiden. Saya yakin presiden juga paham pembantu presiden ini sebutnya kan menteri. Iya. Ada menteri yang bisa bekerja, ada menteri yang sangat sekali pintar, ada menteri yang cuma jabatannya aja. Dari situ kan munculnya reshuffle kemudian. Dan ketika kita kemudian ada beberapa orang yang tidak suka dengan kebijakan pemerintah, yang selalu disalahkan ya presidennya, kan salah besar. Memang kalau yang namanya pembantu presiden alias menteri, pertanggungjawabannya kepada presiden, tapi bukan berarti presiden yang mesti tanggung jawab dong. Makanya adanya reshuffle karena tidak mampu, tidak becus mengelola kementeriannya. Jadi kalau bicara ada pemerintahan yang nggak benar, memang ada kok.
Dan kewajaran ketika ada beberapa kelompok orang yang kemudian protes. Tapi tolong bedakan antara protes dan membenci. Karena protes itu artinya adalah untuk kemajuan dan kebesaran bangsa dan negara ini. Tapi kalau membenci, apapun dibuat jelek, itu yang berbedanya. Jadi kalau saya pikir kalau ada yang protes-protes ya kewajaran. Cuma kalau melencengnya jauh sekali, kemudian agama dijadikan politik, itu sudah sangat salah gitu. Nah, bicara tentang menteri tadi nih, menurut Mami, menteri yang kurang baik itu di bidang mana sih, Mi, selama pemimpinan Jokowi ini, Mi? Ya kalau kami tidak berhubungan langsung dengan kementerian, karena kami... Nggak, menurut pandangan RJB aja nih? Ya kan bicara pandangan RJB. Iya. Saya pisah dulu kalau RJB tidak punya hubungan dengan kementerian, yang jelas seperti itu. Cuma saja untuk mendaftar kami waktu itu kan ke Kemkumham gitu ya. Tapi yang jelas kalau dari kacamata saya yang paling rentan sekali pekerjaannya adalah Menteri Sosial. Paling rentan sekali. Alasannya? Ya, alasannya yang namanya dana itu dana seperti BLT, kemudian dana-dana lainnya itu dari atasnya misal 10.000, ke bawahnya bisa jatuhnya 2.000 karena banyak sekali pemain-pemain yang memotong-motong anggaran ya dengan bahasanya yang macam-macam itu. Dan saya sekali pernah berhubungan dengan Kementerian Sosial meminta bahwa RJB ini bersedia untuk menyalurkan BLT contohnya, tapi kami ditolak gitu. Kemudian 3 hari kemudian ada penangkapan besar-besaran seperti itu. Akhirnya terbuka lah gitu kan kejadian-kejadian di mana ada korupsi seperti itu. Karena memang Kementerian Sosial itu tempatnya apa ya, zaman Gus Dur aja bilangnya ya, ladangnya koruptor. Ya, ladangnya koruptor karena memang terbukanya dana-dana, barang-barang dan sebagainya gitu. Jadi ini, Mi, masalah protes ataupun kebencian. RJB pernah nggak sih protes dengan pemerintahan Jokowi? Nah, saya pribadi pernah protes tentang penyaluran dana BLT, di mana di beberapa daerah khususnya dari tingkatan lurah, desa, kelurahan sama desa hingga RT RW ada like dan dislike, ada suka nggak suka sama masyarakatnya. Kemudian yang nggak suka nggak dapat, yang suka dapat. Bahkan ada di suatu wilayah keluarganya aja yang dapat. Itu saya menyaksikan sendiri gitu. Dan kemudian ada yang seharusnya Indominya 5 dipotong jadi 2, dipotong jadi 3. Saya pernah protes itu. Ya, ini juga kalau saya pribadi nih, Mi, banyak kesalahan mungkin di tingkat kelurahan, Mi. Kadang gini, Mi, ada bantuan tentang namanya UMKM nih, Mi, untuk usaha. Tapi jelas dia tidak punya usaha, Mi. Tapi kelurahan mengeluarkan surat usaha. Nah itu yang saya bilang pemain ya. Dimana siapa yang kenal siapa kemudian didaftarkan tanpa sosialisasi satu. Kedua lagi tanpa cek dan recheck. Ketiga lagi ada oknum yang memang kenal mengiyakan. Satu sosialisasi dulu. Kemudian setelah itu cek dan recheck, jangan orang sudah meninggal dapat, kemudian orang yang punya duit dapat, kemudian di satu rumah ada 10 kakak, 10-10-nya dapat, sementara rumah sebelahnya benar-benar butuh nggak dapat, seperti itu. Ini untuk kedepannya, Mi, RJB nanti kedepannya mau gimana nih? Yang jelas tujuan kami tetap pada demokrasi terbuka, di mana RJB tujuannya memilih calon presiden itu dulu, agar kami ini di kemudian hari nyaman bahwa anak cucu kami bisa mendapatkan yang sebenarnya ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, hak-hak mereka. Selama ini kan sebelum adanya Pak Jokowi hak-hak mereka dikebiri. Oke, buat sahabat Kemas, itulah tadi perbincangan kita dengan Mami Sylvia tentang apa sih sepak terjang RJB di negeri ini. Baiklah, saya Ren Kemas dan Mami Sylvia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mami ya. Thank you.